Playback ini bisa dikatakan juga trapo ya. Trapo di mana trapo tersebut itu untuk memecah arus ya, memecah arus dan outputnya itu ya berfungsi untuk macam-macam kebutuhan ya, bisa untuk ABL, terus heater, dan juga untuk tegangan video yang ke mana, yang ke sini ya, untuk menyalakan tabung ini. Di sini ini namanya kan blok RGB, ke sini tegangan 80 volt yang dimaksud, tegangan video itu tegangan 80 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi teman ya, dengan saya, dengan Pak Lekwondo ya tentunya di channel Tinular Channel. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan acara kita yang kemarin ya, di mana TV ini yang sudah selesai kita perbaiki ya dan videonya sudah ada di channel saya, silahkan Anda cari ya. Nah, waktu itu yang lemparan dari teknisi lain ya, di mana kerusakannya TV ini tabung slim yang diganti dengan mesin Cina biasa ya, bukan mesin slim ya ini. Jadi mesin Cina biasa dipasang ke tabung slim. Namun ini sudah jadi teman ya, sudah kita perbaiki bersama kemarin ya. Nah, untuk hari ini teman, untuk hari ini saya akan mengajak Anda saya akan mengenalkan nama-nama komponen ya, nama-nama komponen yang ada di televisi tabung seperti ini ya. Ini memang mesin TV Cina, akan tetapi semua TV tabung itu sama ya. Yang ada di sini di TV merek lain pun ada seperti itu teman ya. Nah, di sini yang akan saya jelaskan yaitu memperkenalkan nama komponen. Mohon maaf ya untuk Anda, mohon maaf untuk Anda yang sudah tahu ya. Ya, untuk Anda yang sudah tahu ya tentunya ya sudah nggak heran lah, yang sudah tidak membutuhkan lagi penjelasan seperti yang akan saya jelaskan nanti ya. Cuman untuk bagi teman kita yang lain yang belum ngerti ya tentunya ingin sekali tahu nama-nama komponen yang ada di televisi ya. Nanti akan saya jelaskan namanya, berikut fungsinya ya. Di sini saya ulang, ini yang akan saya jelaskan nama-nama komponen dan berikut fungsinya ya, bukan cara kerjanya. Kalau saya jelaskan cara kerjanya itu akan memakan waktu lama sekali ya, seperti itu. Oke, kamera akan saya perdekat ya, agar supaya Anda itu lebih paham seperti itu. Oke teman, kita lanjut ya. Kita lanjut belajar mengenal nama-nama komponen ya. Kita mulai dari bagian blok regulatornya ya, dari sekitar heatsink ini, aluminium ini ya, ke sini ini namanya blok regulator ya. Nah, ini kita awali dari sini ya. Ini namanya PTC ya. PTC ini kakinya terhubung ke kabel merah ini ya. Kabel merah ini lalu terhubung ke bagian tabung ini, yang ini juga di dalamnya ini kawat ini teman ya, kawat email yang sudah dibungkus oleh isolasi hitam. Ini namanya kabel degaussing ya. Apa itu degaussing nggak tahu juga, yaitu bahasa Inggris apa-apa, yang penting saya tahunya seperti itu, degaussing lah. Nggak usah minta penjelasan bahasa Inggrisnya, yang nggak usah, nggak ngerti juga. Nah, kita dari bawah lagi ya. Fungsinya ya, fungsi daripada PTC dan kabel degaussing ini kan kerjasama teman ya. PTC sama degaussing, kabel degaussing ini bekerja sama. Ini berfungsi ketika mesin TV ini dihidupkan, ini berfungsi menghalau efek magnet ya, menghalau efek magnet yang berada di sekitar dalam TV ini, dan juga yang berada di luar box TV. Jika ketika kita mendirikan maksudnya kita menempatkan speaker di samping televisi atau ada magnet-magnet yang lain ya. Nah, ketika TV dihidupkan, nah ini yang bertugas menghalau efek magnet tersebut. Karena apa? Jika ini tidak ada ya, efek magnet tersebut akan merusak kinerja tabung. Tabung itu akan cacat warna ya, akan cacat warna
sehingga menimbulkan seperti pelangi seperti itu ya, ada yang di tengah, di pojok-pojok seperti itu ya. Terus kita beralih ke depannya, ini namanya induktor ya yang ini. Bentar saya perdekat. Ini induktor. Induktor ini berfungsi untuk memfilter arus listrik yang masuk ke bagian regulator ya. Arus listrik itu kan sifatnya getaran ya. Setelah difilter oleh induktor ini, maka getaran tersebut akan menjadi halus ya. Setelah halus, maka dibantu lagi oleh yang kuning ini namanya. Ini namanya kapasitor ya. Jika ini yang rusak, efek yang timbul itu, maka biasanya itu di bagian tabung di layar itu ada garis-garis berjalan seperti itu, rintik-rintik berjalan. Jika ininya yang rusak ya. Setelah itu kita pindah ke sini, dari sini masuk ke ini namanya dioda ini ya. Nah, ini dioda ini 1 2 3 4 ini. Nah, arus listrik sebelum masuk dioda ini itu sifatnya bolak-balik teman ya, bolak-balik. Nah, setelah masuk ke dioda ini keluar, maka sudah menjadi arus searah. Nah, setelah itu arus tersebut masuk ke ini kapasitor elko besar, ini kapasitasnya 450 volt teman. Jadi ini berfungsi ketika arus listrik itu turun daya ya, maka tugas daripada kapasitor elko ini itu mengumpulkan dan menyimpan tegang arus tersebut ya. Jika dari PLN itu tegangannya kurang dari 220, maka inilah yang mempunyai tugas menyetabilkan tegangan tersebut ya. Terus ke sini. Nah, ini yang seperti apa ini? Seperti obat kapsul ini. Ya, terserah lah seperti apa. Nah, yang warna gelang-gelang ini namanya resistor. Jadi, resistor ini ya nanti akan saya buatkan ya cara membaca gelang-gelang warna ini ya. Nilainya berapa dan fungsi-fungsi digunakan untuk bagian apa nanti akan saya buatkan video ya. Nah, ini yang segi 4 ini transistor ya, segi 4. Jadi fisiknya transistor itu ya macam-macam. Ada yang bulat, ada yang segi 4. Nah, ini yang bulat pipih seperti ini ya, mana? Nah, ini transistor juga ini ya. Ke sana dulu. Ini juga kapasitor juga sama, ini kapasitor keramik ini ya. Ini juga kapasitor. Nah, ini namanya kalau untuk di regulator ini apa? Inti, komponen inti ya. Ini MOSFET namanya ya. Ini namanya MOSFET. Ada juga kalau untuk TV sama ya. Kalau TV-nya itu rata-rata menggunakan MOSFET ya. Kalau TV sub itu kadang menggunakan ya STR ya. Gitu. Nah, ini yang besar ini teman. Ini yang besar ini trafo. Tetapi bukan trafo biasa seperti yang digunakan di power ampli ya. Ini trafo switching ya. Cara kerjanya ya sudahlah, saya kerjanya itu untuk membagi arus ya, dimana arus tersebut dikeluarkan oleh trafo switching ini dengan ukuran yang berbeda ya, ukuran voltasenya itu berbeda. Ini namanya trafo switching. Lalu kita ke depan lagi, ini juga sama ya, dioda. Cara kerjanya itu yang merubah arus ya, merubah arus apa sesuai yang dibutuhkan. Jika mau yang dibutuhkan itu positif ya, maka masangnya seperti ini, jadi yang digunakan yang sebelah sini. Jika yang dibutuhkan outputnya itu negatif, maka yang ini dibalik jadi sebelah sini seperti itu dioda namanya ya. Nah, ini elko, kapasitor elko. Lalu kita ke sini, ini IC berfungsi untuk apa ya? IC berfungsi ya banyak sekali ya, IC itu ya fungsinya. Kalau untuk di televisi ini yang segi 4 kecil ini, jika sampai belum paham, belum ngerti ya, ini yang kakinya ada 8 nih ya. Ini IC memori ya, dimana ketika kita memogram di bagian TV-TV itu, maka akan tersimpan di memori ini teman, seperti itu. Misalnya kecerahan, warna, terus kita setting apa, setelah kita selesai maka akan tersimpan di memori ini. Ini IC input semua yang masuk ke sini ya,
inputnya masuk ke sini lalu ditransfer lagi ke IC program ini yang bisa dikatakan jantungnya ya. Lalu kita pindah ke sini. Di sini ada juga ya ini yang ini ya, tuh burem ya. Ini juga lilitan ini, ada ini bisa dikatakan induktor juga, ini induktor, ini juga kapasitor ya. Lalu ini playback ya, playback ini yang terhubung ke bagian kop ya, kop ditabung ini ya. Nah ini playback namanya. Playback ini bisa dikatakan juga trapo ya, trapo, di mana trapo tersebut itu untuk memecah arus ya, memecah arus, dan outputnya itu ya berfungsi untuk macam-macam kebutuhan ya, bisa untuk ABL, terus heater, dan juga untuk tegangan video yang ke mana, yang ke sini ya, untuk menyalakan tabung ini. Di sini ini namanya kan blok RGB, ke sini tegangan 80 volt yang dimaksud, tegangan video itu tegangan 80 volt. Jika tegangan 80 volt itu tidak ada ya, rusak umpamanya tidak keluar dari playback sini, maka reaksi yang ditimbulkan itu di tabung maka akan berwarna putih teman ya, warnanya jika tegangan ini tidak ada. Dan jika tegangan heater yang dihasilkan dari playback ini tidak ada, elemen di ujung tabung sini ya, itu tidak menyala. Kalau ini tidak menyala maka tabung tidak akan menyala juga, tidak hidup ya kan, tapi kondisi mesin normal. Lalu kalau untuk di TV Polytron itu tegangan untuk menyuplai IC vertikal itu diambil dari playback teman. Cuman kalau untuk TV Cina tidak, diambil dari trapo ini untuk mesin Cina ya. Lalu mana lagi ya? Yang kecil-kecil seperti ini. Oh ini teman, ini kalau sampean belum tahu ya, ini yang dicolokkan ke antena ya. Jika menggunakan antena, ini namanya tuner. Tuner apa itu? Bahasa tuner nggak ngerti juga saya. Nah, di sini ada IC 2 ini ya, ini IC audio yang terhubung ke speaker, ini soketnya ya, 2 ini. Terus mana lagi ya? Ini sama saja ya. Semua sama. Di sini ya banyak transistor. Ini kadang gini teman ya, kadang ya ini untuk acara buat konten saja lah, akan tapi ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Aduh, blur ya. Nah ini teman ya, ada ya di perangkat TV ini ya, di PCB kadang-kadang wujud fisiknya itu resistor dengan kapasitor itu ada yang sama. Nah, lalu bagaimana untuk membedakannya? Kita lihat dari diagramnya ya. Untuk resistor sama kapasitor itu diagramnya berbeda, walaupun fisiknya itu sama. Biasanya di tulisan di bawahnya itu ketika kapasitor apa transistor kita cabut, ada diagramnya di bawah, itu berbeda. Itu untuk membedakannya. Kalau fisiknya seolah-olah itu sepertinya sama begitu ya. Kalau secara fisiknya itu jika kita lihat itu sama. Kadang-kadang di situ kita nggak paham ya. Mana lagi teman? Terus oh ini kita naik ke atas teman ya. Jadi di sini tadi ini namanya blok RGB, di mana blok RGB ini bertugas untuk mengolah warna ya, warna yang ada di televisi, namanya RGB, warnanya kan red, green, blue ya. Nah ini ada yang mengatakan ini sanggul, ada ya sebetulnya bahasa elektroniknya ya iok, ini namanya iok. Sama ada yang bilang yaitu sanggul, ada yang namakan iok, ada yang namakan lagi konde, ada juga. Sanggul konde itu samalah mungkin. Nah, kerja ya, fungsi daripada iok ini itu untuk membagi ya, iok ini bekerja sama dengan arus yang dihasilkan dari sini teman, dari bagian bawah sini. Di sini untuk berfungsi membuka layar ya, kanan kiri untuk bagian horizontalnya, terus atas bawah untuk bagian vertikalnya. Di sini masing-masing kabel yang terhubung ke bagian soket yang ada di bawah sini teman. Gitu. Oke.
Sepertinya penjelasan ini walaupun sederhana ya mudah-mudahan bisa membantu ya untuk sampean yang masih belajar ya. Dan juga saya juga minta maaf teman ya, mohon maaf jika penjelasan saya ini kurang detail. Ya kalau untuk menjelaskan secara detail ya sepertinya bukan tugas saya ya, kayaknya itu tugas guru. Saya ini hanya berbagi ya, bukan guru ya. Ya seperti itulah. Saya itu punya ilmu sedikit, saya berbagi dengan sampean semua ya, siapa tahu bisa bermanfaat untuk sampean ya, begitu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sudah memasang transistor ini, kok tidak ada perubahan ataupun masih kurang ya, kita lakukan penggantian elko ini. Ini awalnya 100 mikrofarad, 1000 mikrofarad 25 volt. Nanti akan kita ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali teman ya, tentunya di channel Tinular Channel. Saya ucapkan terima kasih ya untuk Anda yang sudah subscribe channel saya ini, dan juga monggo saya ucapkan selamat datang ya untuk bagi Anda yang baru saja mampir di channel saya ini. Nah, seperti biasa ya, seperti biasa kegiatan kita tentunya ya acara ngoprek ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda semua memperbaiki sebuah televisi tabung ya. Ini tabungnya mereknya merek LG teman. Namun yang biasa lagi-lagi ketemu mesin Cina ya. Jadi begini, ini TV ini ya diantarkan ke sini itu sebelumnya sudah diperbaiki oleh teknisi lain teman ya. Menurut keterangan yang punya itu, ini mesin aslinya sudah diganti mesin Cina teman. Namun mesin Cina pun mesin Cina bekas seperti itu. Akan tetapi layarnya tidak bisa normal, tidak bisa penuh seperti itu. Lalu yang pemilik TV ini memutuskan untuk dibawa ke sini teman ya. Benarkah seperti itu? Coba kita langsung hidupkan saja ya. Mana stekernya ini? Coba kita tancapkan ya, tancapkan ke listrik dulu. Tunggu sebentar ya. Nah, gagal. Satu. Nah, seperti teman ya. Untuk coba kita sermot dulu ya. Coba kita setting dengan remote. Apakah bisa? Ini kan ke kiri, ke kanan ini kurang sekitar 1 cm ya. Ini kurang 1 cm. Namun atas bawahnya itu kurang banyak sekali teman ya. Coba kita ini dulu langkah-langkahnya ya. Nah, sudah. Untuk membuka layar atas dan bawah itu kita menggunakan ini yang baris yang kedua teman ya, yang ada tulisan Vesis ya. Coba kita, nah, oh sudah mentok teman ya, sudah mentok, cuma segini. Dia tidak mau lagi ke bawah juga, ke atas tidak mau membuka lagi, sudah mentok. Jika kita tekan terus seperti ini, ininya akan kembali lagi mengecil ya. Nah, jadi untuk horizontalnya ini kurang sekitar 1 cm kanan kiri ya, dan untuk vertikalnya itu kurang membuka teman ya, kurang membuka ya segini. Ini sekitar 5 cm atas bawah teman. Ya kurang lebihnya ke bawah kurang 5 cm, ke atas juga kurang 5 cm teman ya. Coba kita langsung buka saja. Ini sebab yang dipasang itu mesin lama juga, kata yang punya seperti itu, bukan mesin baru ya gitu. Coba kita kembalikan, sudah. Nah, nanti ini TV ini akan langsung saya buka ya, nanti kamera akan saya dekatkan agar supaya melihatnya itu lebih jelas ya. Namun sebelum itu Anda jangan lupa teman ya, silakan subscribe ya, subscribe dulu ya, jangan lupa itu. Terus like-nya, lalu silahkan Anda berkomentar teman ya, silahkan tulis komentar di kolom yang sudah tersedia di bawah ya, jika ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan kepada saya.
Dan juga jika Anda menginginkan ya video-video dari saya yang terbaru, ya jangan lupa juga itu tombol loncengnya ya. Tombol loncengnya hidupkan, Anda ketik seperti itu. Oke. Oh, jadi ternyata ini teman, ternyata ini tabungnya tabung slim ya, tabung slim ini. Mesinnya akan tetapi mesin TV biasa, memang TV Cina. Ini artinya bukan akurnya teman ya, bukan jodohnya. Seharusnya kalau tabung slim itu mesinnya ya mesin slim, bukan mesin Cina. Memang banyak sekali yang merubah nanti ya. Kalau kita tidak mengakali, tidak akal-akalan, ya layar tidak akan bisa sempurna seperti itu. Nah nanti proyek kita akan akali ya dari horizontalnya itu dan juga vertikalnya, cara mengakalnya seperti apa. Anda tonton terus video ini ya, Anda panteng terus, Anda perhatikan ya. Untuk Anda yang masih sinau ya, yang masih belajar, jangan skip-skip video ini, jangan di ini potong-potong, nanti nggak paham mengikuti penjelasan saya begitu ya. Oke, kamera akan saya dekatkan ya. Nah, kalau begini kan enak ya. Enak, coba kita lepas-lepas dulu. Ini kabel speakernya. Ini inputnya, input AV-nya. Ini kabel sensornya, lalu coba kita mati dulu. Kita balik. Oh, ini untuk horizontalnya itu udah dipasang kapasitor ya, udah ditambah, namun kok masih berkurang ya. Ini nilai kapasitornya 1,6 kP 912J. Ini sudahlah, ini biarkan saja seperti ini karena tadi kan sudah membuka teman ya, sudah membuka kurang sedikit ya, kurang sekitar 1 cm. Nanti kita akali lagi, ini biarkan saja. Terus coba kita cek tegangan untuk bagian IC vertikalnya teman. Ini kita tancapkan di pernya, untuk ampermeternya ini ya, kita tancapkan di per ground tabungnya seperti ini. Oh, kita pindah di atas saja biar nggak ganggu ya, biar tidak menghalangi kamera. Nah sudah, tidak kan, aman kan? Ini masih mengganggu juga teman. Ini apa, ampermeternya tidak terlihat, menghalangi ampermeternya. Nah gini, cocok. Sudah, lalu kita nyalakan TV-nya. Mana tadi stekernya ini? Tekan tombolnya. Nah sudah, TV sudah menyala, lalu kita on-kan ampermeternya. Sudah terlihat kan? Nah, seperti ini. Nah, terlihat. Nah, gini tepat. Cek tegangan di bagian, sebentar teman ya.
Kita cari tegangan yang ke vertikal. Di sini ada dioda. Ya, nanti saya zoom lagi ya nanti teman ya. Nah, coba kita perbesar dulu, kita zoom dulu agar Anda melihatnya. Susah sekali nih masang ininya. Nah, sudah gini. Saya ulang ya, ini di sekitar IC vertikal itu ada dioda ya. Nah, itu dioda yang kedua. Coba kita cek tegangannya. Tegangan, bagus ini 29. Lalu ke yang dekat trafo teman, yang jaluran ke dioda tadi kita urut ya. Nah, ini ya. Ini dioda yang dari trafo, ini kaki-kaki trafo. Normal 29 ya. Lalu kita cek tegangan yang di kabel yang menjurus ke yok teman, yang bagian ini ya, ini yang menjurus ke yok. Biasanya kalau yang ini, yang satu ini kabel merah ini ya, yang ini biasanya yang ke kaki kolektor horizontal nih yang merah. Lalu yang sebelahnya ini, atau biasanya pinnya itu dipindah teman, akan tetapi tetap satu jurusan ya. Biasanya dipindah ke dekat ininya, dekat playbacknya ya. Kalau yang ini yang biru, yang ini kabel biru ini teman ya, yang biru. Kalau yang ini, nah ini dua ini vertikalnya, coba kita cek yang di sini. Ini seharusnya, nah 12 volt ini normal sebetulnya teman ya. Kenapa vertikalnya tidak mau membuka ya? Sudah kita pastikan tegangan normal. Oke, kita lanjut cek kapasitornya ya. Cek kapasitornya di sekeliling IC vertikal. Sebentar, matikan dulu. Sudah. Agar kita tidak perlu mencabut elko yang di sekeliling gini sudah. Elko di sekeliling IC vertikal saya menggunakan ESR teman ya, menggunakan ESR. Nanti jika jarum ini dari kuning ke atas, itu artinya kapasitor masih bisa digunakan ya, masih bagus ya. Kita cek yang ini yang tegangan 12 volt dari yoknya ya. Ini ada elko di sini, bekasnya udah gantian juga. Coba, oh ini belum on, on dulu. Bagus. Tadi yang ini yang di depan dioda kedua ya, dioda yang dekat IC vertikal. Ini juga sudah 3. Ini bekasnya baru saudara. Bagus. Lalu di sini ada elko juga. Oh, ini masih bagus, masih kuning. Tapi tidak normal ini teman ya, seharusnya sampai di sini, tapi masih bagus, ini masih bisa. Lalu mana lagi, ini elko kecil ke sini. Pokoknya kalau kita ceknya dari bawah, kalau ada diagram kapasitor elko kita cek semua. Ini bukan elko. Sudahlah, ini elko yang di sekeliling kapasitor, di sekeliling IC vertikal masih normal semua teman ya. Jadi tegangan bagus, normal. Untuk elkonya juga normal, bagus. Dan juga untuk horizontalnya sudah ditambah ini ya, sudah ditambah kapasitor. Ini
Sebentar ya. Coba kita tambahin ini ya. Di kaki ini elko ya, elko yang dari kabel ya, dari kaki soket yang menuju ke yok yang bagian vertikalnya itu kan ada elko nih yang kita cek tadi ya. Ini begasnya sudah gantian ya. Nah, di kaki negatifnya itu kita urut kaki negatifnya ya. Kita urut nanti ketemu ini, ketemu ada resistor ya. Biasanya resistor ini terhubung langsung ke ground ya, terhubung ke negatif, ke ground bagian mesin ini ya, ini. Jadi elko ini negatifnya, kaki negatifnya itu tidak terhubung secara langsung ke ground, akan tetapi di jumper menggunakan resistor sekitar 1 watt ini kurang lebihnya ya, sekitar 1 watt. Biasanya ukurannya itu 1 ohm teman ya. Coba kita balik. Nah ini terlihat kan, ini ukurannya 1 ohm. Coba kita akali ya, saya pernah ya melakukan ini teman ya. Saya pernah melakukan memasang mesin TV Cina, mesin TV-nya itu mesin TV biasa ya, dan saya pasang di tabung slim seperti ini. Jadi ya caranya agar bisa menampilkan layar dengan sempurna ya akal-akalan. Jadi saya pernah menjumper ini, bukan menjumper, kita ditambah ini, jangan dicabut, lalu kita tambahkan ya, kita tambahkan agar supaya ukuran resistansinya itu menjadi 0,5 ohm. Ini 1 ohm, kalau kita tambah lagi kan akan semakin berkurang itunya apanya, nilai kapasitasnya ya gitu. Nah ini jadi barisan ini yang akan kita tambah ya. Coba kita hidupkan lagi ya, kita hidupkan lalu kita intip ya. Nah, kan layarnya kurang ya, masih seperti tadi. Nah, sudahlah, coba kita langsung ke sini. Nah ini tadi teman ya, jadi Anda perhatikan ya, Anda perhatikan dari kaki soket kabel yang menuju horizontal ya, itu yang bagian vertikalnya, itu yang tengah ya, bukan yang pinggir. Yang tengah ini terhubung ke elko. Elko ini biasanya 1000 mikro 25 volt teman ini ya, ini. Nah untuk kaki negatifnya itu kita urut, ada resistor sekitar 1 watt ya, 1 watt yang ukurannya 1 ohm. Itu terhubung ke ground ya, terhubung ke ground mesin ini, terhubung ground yang di bagian playback. Sebetulnya namanya ground itu ya semua tersambung ke sini ya. Nah, di situ Anda perhatikan ya, ini nantinya akan kita tambah ya, akan kita tambah resistor dengan ukuran yang sama ya. Sebentar, saya akan cari dulu teman ya. Kita tambah timah dulu. Ini kita tambah ya, kita tambah seperti ini. Ini juga saya ambil dari cabutan teman, nyari di bekas TV. Sudah. Ini untuk ini dipasang di bawah aja ya, nggak apa-apa lah, nanti kita buatkan pengaman, kita
beri lem bakar ya agar tidak short dengan komponen lainnya ya, seperti ini. Nanti di sini akan kita lem. Ya namanya akal-akalan ya, tidak terlihat rapih teman, ya nggak apa-apa, yang penting hasilnya bagus begitu. Ini sudah. Nanti jika kita pasang ini tetap saja tidak ada perubahan teman ya, pasang ini ya. Nanti elko yang ini ya, sebentar. Jika kita sudah memasang ini, memasang resistor ini kok tidak ada perubahan ataupun masih kurang ya, kita lakukan penggantian elko ini. Ini awalnya 100 mikrofarad, 1000 mikrofarad 25 volt. Nanti akan kita ganti dengan ukuran yang lebih besar teman. Jadi 2000 mikrofarad sampai 2200 berapalah, 2 kali lipat kan juga nggak masalah. 2000 mana yang mudah kita dapat gitu. Yang penting voltnya itu, yang penting ya voltnya kita ganti 35 volt sampai 50 volt gitu. Ya, mana yang kita nemu, cuman untuk mikrofaradnya usahakan 2 kali lipatkan ya. Ini nanti kita ganti, andai ketika kita sudah mengganti ini tidak ada perubahan seperti itu teman ya. Ya syukur-syukur ganti ini sudah selesai seperti itu. Oke, kita cek, kita hidupkan. Coba ininya kita pasang kembali ya. Ini apa, sensor remote-nya. Sudah, kita hidupkan TV-nya. Oh, nah kayaknya berhasil teman ya. Coba kita intip. Coba kita pasang gambarnya. Oh, warnanya. Coba kita setting ya. Itu kan sudah layar sudah lebar ya teman ya. Sudah justru malah melewati batas ya. Coba kita setting dengan remote ini. Di sini. Nah, sudah. Nah, ternyata untuk vertikalnya sudah normal teman ya, itu atas bawahnya sudah normal. Kita nanti tinggal apa untuk bagian horizontalnya teman ya. Nah, ternyata kita hanya menambah resistor itu tadi teman, cuma dua ya, cuma satu resistor yang ukuran 1 ohm tadi teman ya. Oke, kita kali ininya kita akan akali bagian horizontalnya. Kita matikan dulu TV-nya. Nah, seperti biasa teman ya, untuk mengakali bagian horizontal ya. Ya ini karena ya memang kalau mesin TV biasa dipasang ke tabung slim itu ya kita harus betul-betul jeli ya. Kita sering bereksperimen mencari agar layarnya itu bisa normal seperti itu. Kita akal-akali ya seperti biasa. Jurus yang kita lakukan itu ini menambah lilitan di bagian ini barit playback man. Oke, kita lanjut.
Sudah. Lilitan sudah. Coba kita hidupkan kembali. Nah, teman, apa hasilnya? Coba Anda lihat. Full kan? Normal? Tuh. Alhamdulillah. Nah, sudah ya teman ya. Sudah selesai. Jadi seperti itu ya. Jadi jika Anda masih belum paham ya untuk step-stepnya ya, untuk langkah-langkahnya, silahkan Anda tonton ulang video ini teman ya. Kan bisa lebih paham lagi begitu teman ya. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang pas ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menemukan tegangan drop di bagian sini ya, Anda cabut dulu resistor ini. Siapa tahu yang bermasalah itu bagian blok apa kok horizontal sini teman. Saya ini ngomong muter-muter nggak jelas. Nggak masalah lah, nanti diulang lagi teman ya. Halo, oke teman, kita hari ini acara kita belajar cek tegangan ya, belajar mengecek tegangan apabila ketika kita menemukan televisi itu kondisinya rusaknya itu mati total atau tegangan drop seperti itu ya, dan juga yang lain-lain nanti akan kita bahas di sini ya. Jadi untuk menghidupkan sebuah televisi ya itu, maka tegangan yang ada di mesin ini itu semua harus kondisi normal ya, semua harus kondisi ada semua seperti itu. Oke, kita langsung saja. Saya menggunakan apometer digital ya, seperti ini. Kita nyalakan. Oh, sebentar ya. Sudah terlihat ya. Lalu kita nyalakan televisinya. Sudah, televisi sudah menyala ya. Kita mulai dari AC-nya ya. Kita pindah dulu ke AC. Nah, sudah. Ini di pojok sini ya, Anda perhatikan. Jika menemukan televisi yang mati total ya, kita awali pengecekan tegangan dari awal ya, di sini. Nah, dua ini kaki soket ya, stiker ya, kabel stiker yang ke listrik. Ini skala AC. Apakah tegangan tersebut sampai di sini atau tidak? Karena kalau tidak sampai di sini, bisa jadi kabelnya atau terminal listriknya yang bermasalah ya. Ada ya, ini kalau ini tidak ada, Anda wajib mengecek kabelnya dulu. Jika kabelnya bagus, bisa jadi terminal listriknya ya yang bermasalah, yang longgar atau bagaimana ya. Seperti itu. Ini kita untuk gambaran jika menemukan televisi mati total ya, ini cek ini yang listrik, lalu yang ini fuse-nya ya, sikringnya ini sikring sudahlah. Sikring seharusnya menggunakan skala yang lain ya, untuk pengecekan sikring ya sudah tahu lah ya. Nah, ini sudah masuk ke kaki induktor ya, sini, lalu menyeberang ke sini. Apakah sampai di sini atau tidak? Nah, ternyata sampai di sini ya. Tuh. Lalu masuk ke depan ke sini. Lalu kita ini sampai depan induktor ini sudah ada ya, sudah ada tegangannya ya. Jika tidak ada tegangan ya coba dicek induktornya ya. Sudah, ini masuk ke dioda. Lalu setelah sampai di sini, ini posisi arus ini masih arus listrik teman ya. Sekarang kita cek yang sudah DC-nya namun tegangan tinggi ya di sini. Maka kita harus mengganti untuk
ampermeternya dipindah ke DC. Nah, sudah ke DC ya. Ini probe hitamnya ke negatif, lalu ini yang ke positif. Nah, kalau di sini tidak ada ya, kalau tegangan DC-nya tidak sampai di elko besar ini, maka Anda wajib mengecek diodanya ini teman, dioda ya, diodanya ini. Sudah, ini kan TV kondisi normal teman ya. Yang Anda ingat penjelasan saya saja ya, jangan melihat pedoman itunya, ininya ampermeternya ya. Saya ulang ya, jika menemukan televisi mati total, tegangan tidak sampai di sini ya, tidak sampai di kaki elko besar ini, maka Anda wajib mengecek diodanya ya, dioda dampak di sini sudah ya. Kalau di sini sudah normal dan bagian MOSFET ini, blok regulator ini kondisinya tidak bermasalah ya, maka tegangan di bagian sekundernya itu harus ada teman ya, harus ada. Coba kita ini tancapkan probenya kita langsung ini aja ya, ini kan masih tersambung ke bagian tabung ya, jadi probe hitam akan saya tancapkan di bagian kawat groundnya agar mudah kita memegang probenya ya. Kita sudah arahnya mulai ke bagian sekundernya ya. Jadi saya ulang teman ya, jika menemukan televisi mati total itu dicek dari awal seperti yang saya jelaskan tadi ya, dan ketika sudah sampai di kaki elko ini sudah berubah arus teman, arusnya arus DC ya. Jika sudah sampai di kaki elko ini arusnya ada ya, akan tetapi di bagian sekundernya ini tidak ada tegangan, maka Anda wajib mengecek di bagian blok regulator ini ya. Jika Anda mengecek ini tidak ada, Anda wajib mengecek di bagian dioda di bagian sini begitu ya. Ini saya akan cek bagian sekundernya ya. Saya cek lebih dahulu bagian tegangan 116 voltnya ya, di sini 115 volt, di sini terukur 112 ya. Oh, ini sepertinya kurang tegangan ya, nggak apa-apa, ternyata buktinya ini TV-nya ya sudah normal ya. Di sini ini tegangan 115 volt. Nah, jika tegangan 115 volt ini drop ya, jika drop sekitar 50 volt atau 40 volt, itu TV pasti tidak hidup teman ya. Jika di televisi lain, di televisi sub atau Polytron, maka akan protek ya. Nah, untuk mengetahui apakah blok di bagian horizontal ini bermasalah atau tidak, maka Anda wajib melepas ini teman ya. Ini resistor yang menjumper dari tegangan 115 volt ke kaki playback B+ ya. Saya ulang, jika Anda menemukan tegangan drop di bagian 115 voltnya ini, tegangan itu biasanya kalau drop 50 volt, 40 volt itu Anda wajib melepas ini dulu lur ya. Ini dilepas. Nah, jika yang bermasalah di bagian blok horizontal ini, bagian playback ini, ketika ini dilepas, lalu ketika resistor ini dilepas ya, lalu kita cek ulang di kaki ini, kaki yang langsung tersambung ke dioda, yang tersambung ke yang dari trafo itu, maka akan normal teman, akan kembali 115 volt ya. Itu tadi ya, jika yang di bagian blok ini bermasalah begitu caranya. Jika menemukan tegangan drop ini dilepas dulu ya, seperti itu. Jadi ini kondisinya normal ya, ini sudah sampai di sini ada. Jadi tegangan 116 volt itu tadi teman ya, untuk menghidupkan sebuah televisi tegangan yang wajib ada itu ini ya, Anda perhatikan semua ya. Ini dari dioda, ini dioda yang dari trafo ya, ada di sini 100 lebih ya. Jadi kita lanjut teman ya, ini yang 115 voltnya ya, yang untuk menyuplai
untuk menyuplai ini ya, bagian playback, bagian horizontal di sini, lalu nyebrang ke resistor ya. Ada, berarti kalau di sini ada, di kaki playbacknya juga ada ya. Dan juga ini tegangan 115 ini harus sampai di kaki kolektor teman, kaki kolektor ini apa transistor horizontalnya ya. Ada 57 volt, seharusnya tidak segini teman ya, seharusnya sama ya, kurang-kurang sedikit itu ya, biasanya segitu ya, ini 57 volt tapi kenyataannya TV ini normal teman ya. Nah itulah ya, jadi tegangan 15 volt ini yang dari dioda yang dari dekat trafo ini ke sini ya, terus lalu menyeberang ke resistor ke sini sampai kaki ke playback, lalu harus sampai ke kolektor horizontal ini teman. Nah itu artinya televisi ini kondisinya normal ya. Kalau menemukan tegangan drop di bagian sini ya, Anda cabut dulu resistor ini, siapa tahu yang bermasalah itu bagian blok horizontal sini teman. Saya ini ngomong muter-muter nggak jelas. Gak masalah lah, nanti diulang lagi teman ya. Terus ya, jika yang bermasalah di bagian blok horizontal ini ya, ketika ini dicabut transistor ini, nah dicek ulang, maka tegangan harus normal teman. Jika di lainnya itu tidak bermasalah seperti itu ya. Lalu ini tegangan yang coba kita urut. Ini yang ke audio teman ya, tegangan yang menyuplai audio 15 volt adanya di sana ya. Lalu yang ini 11 volt ini untuk ini teman ya, untuk bagian IC, bagian tuner juga di sini, untuk bagian apa sensor untuk tombol-tombol depan ya. Ini yang 11 volt ini, 10 sampai 11 volt ini ya, ke sini lalu arahnya ke sini. Nah ini yang mensuplai IC memori, IC program, IC segala macam di sini ya. Lalu pindah lagi yang ke sini. Nah ini 27 volt, ini untuk menyuplai IC vertikal teman ya, ke sini. Nah ini harus ada teman ya, untuk menghidupkan televisi itu ini semua harus ada. Terus yang ini yang tadi ya, ini yang ke yang 115 volt itu yang menyuplai playback ya. Jadi seperti itu teman ya. Jadi untuk bagian sekundernya itu, kalau yang pinggir sini arahnya yang ke audio. Kalau tegangan ini tidak ada, maka suara speakernya itu tidak ada suara ya. Jadi dua kemungkinan, speaker tidak ada suara itu, bisa jadi tegangan tidak ada, bisa jadi IC suaranya itu yang memang sudah mati ya. Lalu yang ini jika televisi tidak bisa start atau tidak, remote-nya itu tidak berfungsi, terus tombol-tombolnya tidak berfungsi, televisi itu tidak bisa di-on-kan, cek dulu tegangan yang 10 volt ini diurut, lalu masuk ke transistor sini ya, bagian sini ya, dicek semua ya. Jadi 5 volt itu harus sampai ke kaki ini teman, kaki IC memori teman, harus sampai sini ya. Sudah. Jika tegangan 10 volt ini tidak ada, maka TV pun tidak bisa di-on-kan ya. Lalu kita pindah ke IC vertikal. Nah jika menemukan kerusakan TV itu bergaris horizontal yang malang seperti ini ya, nah itu Anda cek pertama tegangan yang menyuplai IC vertikalnya ada atau tidak. Jika ada, berarti ya IC vertikalnya yang bermasalah atau komponen pendukung di sekelilingnya itu yang bermasalah. Lalu kita pindah lagi, ini yang ketegangan yang 115 volt itu teman ya, seperti itu tadi. Jadi untuk menghidupkan ya, untuk menghidupkan di bagian blok yang atas, di blok RGB dan juga
eh, untuk menyalakan heater di tabung ya, di ujung tabung itu, maka kondisi playback ini harus bagus, harus bisa mengeluarkan tegangan semua. Karena apa? Heater ini tegangannya diambil dari playback, tegangan videonya 180 voltnya juga dari playback, begitu ya. Oke, mungkin untuk sementara ya hanya seperti itu teman ya yang saya bisa jelaskan. Ya sebetulnya ya masih kurang banyak sekali ya untuk cara cek tegangan. Cuman cek tegangan inti-intinya itu tadi saya jelaskan teman ya. Jika ada sesuatu yang kurang paham silakan Anda ketik komentar saja di bawah teman ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabel, Anda jika membuat alat seperti ini pilih kabel yang besar ya, dan yang isi serabutnya itu banyak, jangan terlalu kecil agar pembuangan ininya itu lebih maksimal ya. Jadi ujungnya kita pasang capit buaya seperti ini, dan ujungnya ini saya pegang saya buat yang besar ini teman ya, agar supaya tegangan yang akan membahayakan kita itu jauh ya, jauh dari tangan seperti ini yang besar. Dan ini kawatnya ini dibuat pipih agar mudah untuk menyogroknya ke sana teman ya. Jadi seperti ini. Nah ya, lalu kita praktekkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali teman ya di channel Tinular Channel. Salam sejahtera, salam sehat selalu ya untuk Anda dan juga untuk keluarga Anda di rumah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bukan perbaikan ya, kita melanjutkan acara ngoprek lah seperti itu. Namun di pembahasan kali ini ya, di pembahasan kali ini kita tidak akan belajar perbaikan televisi ya, tetapi saya akan mengajarkan kepada Anda ya, kepada Anda yang masih belum tahu, yang masih belajar, atau untuk Anda bagi pemakai ya, untuk Anda bagi pemakai yang ingin coba-coba. Biasanya seperti ini teman ya, jika Anda mengalami TV-nya itu rusak ya, layar gelap akan tapi suaranya ada seperti itu, lalu Anda penasaran sebetulnya apanya ya yang rusak, mungkin Anda akan coba-coba ya, silahkan ya. Akan tetapi di sini saya akan beritahukan kepada Anda, jangan coba-coba ya, jangan coba-coba Anda membuka bagian kop ini ya, kop playback ini ya. Biasanya seperti ini teman, biasanya TV kalau TV dihidupkan kemarin dan sekarang kita buka itu tidak apa-apa teman ya. Akan tetapi jika baru saja dihidupkan lalu dalam hari ini juga ya, ininya langsung dibuka, maka di sini masih menyimpan tegangan tinggi teman ya, masih membahayakan di sini. Nanti akan saya beritahu cara-caranya ya. Dan juga untuk sampean ya, untuk sampean yang masih belajar, yang belum mengerti untuk memegang-megang, membuka-buka mesin TV ya. Nah, di bagian ini jangan Anda ceroboh ya, karena ini bisa kita kalau setrum ini bisa seperti ada hentakan seperti itu. Ada dua tempat ya untuk Anda yang belum ngerti ya. Jadi di bagian kop sini dan juga di bawah elko ya, di bawah elko tegangan tinggi ini yang 400 volt ini Anda jangan meraba-raba, jangan menyentuh ya. Kalau di bagian yang heatsink ini yang ke sana tidak apa-apa teman, tidak apa-apa. Seperti itu. Di sini saya sudah persiapkan ini ya. Ini alat ya biasalah, cuma ini kabel. Anda jika membuat alat seperti ini pilih kabel yang besar ya, dan yang isi serabutnya itu banyak, jangan terlalu kecil, agar pembuangan ininya itu lebih maksimal ya. Jadi ujungnya kita pasang capit buaya seperti ini, dan ujungnya ini saya pegang saya buat yang besar ini teman ya, agar supaya tegangan yang akan membahayakan kita itu jauh ya, jauh dari tangan seperti ini yang besar. Dan ini kawatnya ini dibuat pipih agar mudah untuk menyogroknya ke sana teman ya. Jadi seperti ini. Nah ya, lalu kita praktekkan ya. Ini ya capit buayanya, di sini ada kawat yang ada pernya ini teman ya, yang ada pernya. Nah ini kita jepitkan saja di sini. Nah sudah seperti ini, terlihat kan? Lalu ini kita tusukkan ke dalam sini. Nah retak seperti itu. Memang kleteknya itu tidak seberapa
apa suaranya tidak seberapa keras ya, tapi kalau menyentuh ini kulit kita atau diri kita ya lumayan itu teman. Ini ukuran tabung 20 juta 1 in. Belum lagi kalau ukuran yang 29 in teman, itu akan lebih bahaya lagi ya seperti itu. Mohon maaf teman ya, ya ini hanya sebentaran ya, sedikit ya. Terlihatnya itu sepele ya, akan tetapi ini sangat bermanfaat sekali ya, sangat bermanfaat sekali untuk Anda yang sama sekali belum mengerti ya. Itu seringkali terjadi ya, seringkali teman-teman itu bercerita di saat membuka ini ya, awalnya hanya penasaran ya, membuka mesin TV dan mereka itu mencoba-coba membuka ini menggunakan tangan seperti ini teman. Yaitu jadi tersetrum, bukan tersetrum ya, ada tegangan yang menghentakkan kita seperti itu. Berbeda kesetrum dengan hentakan ini, berbeda teman. Kalau ini hanya sekali jedak sudah hilang. Beda kalau dengan setrum PLN, maka akan selama kabel yang menyetrum kita itu tidak terlepas dari tangan kita, itu masih terus menarik teman, masih terus ya seolah-olah itu kita tersedot seperti itu. Cuman kalau ini tidak teman, hanya satu kali saja, cuman gitu aja sudah ya. Itu yang sering diceritakan mereka ya di luar sana ya. Oke, jadi seperti itu. Memang ini terlihat seperti sepele teman ya, tapi untuk Anda yang sama sekali belum mengerti, itu ya mudah-mudahan lah sangat berarti untuk Anda teman ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.